Oh, baiklah, sekarang kayak gitu. Baiklah juga. Oke. Siapa takut? Oke. Kamu kenapa nenang ini? Makanya jangan suka nurutin emosi bulanan. Caranya mandi wajib, misalnya pertama mandinya kanan-kanan dulu, baru kiri-kiri dulu, baru tengah-tengah gitu. Ada yang bilang, ya udah mandi aja, penting baca doanya gitu. Itu sebenarnya yang benar yang mana nih? Nawaitu gusla zunuba lirafil hadasil akbari fardolillahi ta'ala. Kalau bahasa Indonesianya, kayaknya apa banget lagi sering mandi wajib ya? lagi ngamalin. Oh iya. Mandi wajibnya sehari berapa kali kali? Kemarin sempat lupa soalnya. Ih, rasa pasak. Rasa pasak. Emang kalau orang lagi dapat suka error. Emang. Gimana sih kamu pasang-pasang foto sama cewek di Facebook? Itu teman gua, sayang. Ah, itu temen gue sayang. Temen dari mana? Orang fotonya begitu. Kenapa pagi-pagi? Iya, itu teman gua, serius. Enggak, gue nggak percaya. Mbak, kalau jangan kenapa sih kayak gitu? Kenapa lu jangan pegang-pegang dong? Oh, baiklah, sekarang kayak gitu. Baiklah juga. Oke. Siapa takut? Oke. Kamu kenapa nenang ini? Pagi-pagi teh jangan ribut di depan warung saya tuh. Nanti buang sial ini teh pagi-pagi. Marah-marah juga dia nih. Iya, ini kenapa sih pagi-pagi udah marah-marah semua? Ini Tia tadi itu cowoknya. Iya. Gak ada yang lain? Enggak. Itu berantem. Cuma emang kebetulan cowok. Iya, habis udah marah-marah pagi-pagi. Cari yang lebih Tapi sabar. penting cowok gue tuh sebenarnya gue suka sama dia karena dia ngomongnya suka gal gue gitu. Telepon gak pernah, terus gak pernah. Gue. Lu kenapa marah-marah pagi-pagi? Pocong ngapain juga tadi marah-marah juga? Iya, bisa teh ribut pagi-pagi di depan warung saya kan ntar takutnya sial nggak laku warungnya kumaha. Duduk. Gimana sini? Duduk. Tia, kenapa marah-marah? Kenapa? Aku tuh lagi nggak enak. Gak enak kenapa? Biasa bulanan, bawaannya pengen marah-marah terus. Itu tuh, Pak perempuan gitu tuh, sebulan sekali perasaannya labil, mukanya jerawatan, dadanya sakit, menstruasi. Dari sakit. Emang iya kan rata-rata ya kan? Minum dulu deh mbak, minum dulu nih mbak, biar nggak marah-marah lagi. Makasih, Mbak. Tuh. Tapi kenapa sih emang semua perempuan tuh kalau lagi menstruasi labil gitu ya? Nggak tahu ya bawaan kayaknya kalau lagi itu kayaknya badannya nggak enak gitu. Jadi bawaannya pengen marah-marah aja. Salah dikit jadi gede kayak gitu Terus sih. laki-laki harus ngerti gitu? Ya Sebulan harus sekali. dong, iya kan. Ngertinya sebulan sekali. Iya. Kan nggak sebulan sekali harus ngerti terus ya berarti bang ya. Iya dong, harusnya begitu. Makanya jangan suka nurutin emosi bulanan. Emosi harian aja ya. Iya, lebih parah lagi. Jadi bukan semuanya orang yang lagi menstruasi atau head itu harus marah-marah, harus sensitif, nggak usah ya? Ya, walaupun terkadang memang secara Hormonal psikologi juga. kedokteran, secara hormonal memang agak mempengaruhi jiwa. Memang benar, tapi tidak menjadi alasan kemudian menghalalkan marah sana, caci maki sini, merasa tersinggung. Sebetulnya bisa dikendalikan. Tapi kan tadi nggak caci maki, cuma tendang-tendangan aja. Iya, gimana caci makinya kan gitu? Emang nih mumpung ada si abang nih, ada yang mau ditanyain nggak tentang menstruasi? Yang aku mau tanyain tuh, emang kan kalau menstruasi tuh nggak boleh, perempuan nggak boleh sholat gitu. Sedangkan itu kan sebenarnya darah juga dari dalam tubuh kita Ya. gitu kan. Itu sebenarnya kenapa sih nggak boleh? Kayaknya najis banget gitu gue gitu ya gitu. Iya, Gimana tuh? posisi perempuan, Tia, ketika dia haid, maka dia punya konsekuensi hukum yang tidak boleh dilakukan. Contohnya sholat, baca Quran, tawaf. Baca Quran juga nggak boleh? Nggak boleh. Memegang Quran juga. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang itu semua? Karena dalam pandangan Islam, perempuan yang haid itu sedang tidak suci. Karena yang namanya orang haid itu kan ada yang 1 hari bersih, ada yang sampai 15 hari. Jadi kalau sudah bersih full, total, baru kemudian boleh melakukan larangan-larangan tadi. Waduh, minumnya habis. Oh, sensi minumnya banyak. Biasanya kalau kayak gitu kan makan jadi lebih banyak, minum Iya. jadi lebih banyak. Cairan keluar Cairan banyak, keluar banyak, banyak. asupan juga banyak. Iya. Tambah lagi. Mbak, minum lagi Tambah Mbak. lagi. Akhirnya beser kaki anak orang. Tapi ngomong-ngomong, itu kasihan juga perempuan ya kalau sebulan sekali harus kagak sholat, terus lagi Ramadan kagak puasa. Diskriminasi banget agama Islam. Ntar dulu, jangan dijawab dulu. Minum lagi. Minum lagi. Loh, Iya. lu mana?
Ini. Wah. Nah itu masalah gitu gimana tuh? Laki-laki sih enak, setiap saat mau ibadah, hayu ya. Kalau perempuan kayaknya dibatasin banget, kasihan banget ya. Lagi itu nggak bisa. Kalau misalnya laki-laki juga ngomong gini gimana? Enaknya jadi perempuan, ada liburnya sholat, sementara saya harus sholat terus. Secara orang sholat banyak yang malas. Gimana coba? Itu laki-laki yang Itu malas laki-laki lain, bukan laki-laki yang ini. Sebenarnya Allah itu telah memberikan ketentuan yang berbeda antara laki-laki dengan perempuan dalam rangka untuk menguji. Menguji apa? Menguji keimanan. Nah jangan nanti begitu pas haid protes, wah saya kan kalau ibadah pengennya sempurna, pengennya bagus, wah hebat. Begitu ntar rapi haidnya, boro-boro lupa lagi sama ngajinya, lupa sama sholatnya, lupa ngelayanin suaminya. Karena orang haid nggak boleh ngelayanin, apa namanya? Ngelayanin yang begitu-begituan. ML, hubungan intim, Making love. making love, nggak boleh. Ini kenapa sampahnya kasih ke gue? Oh lupa, abis pikir tong sampah. Oh ya ampun. Maklum, Gak apa-apa, maklum. lagi mens. Ada tanyain lagi nggak nih tentang minumnya banyak? Ini nggak tuh tiap hari gini, nggak tahu cuma lagi. Saya lagi aja. mens soalnya. Iya iya, Mau dimengerti. tanya itu loh Ustadz, kan kalau misalnya kita habis haid kan harus kayak mandi wajib gitu. Nah ada yang bilang tuh, kan ada yang ngasih tahu caranya mandi wajib. Misalnya pertama mandinya kanan-kanan dulu, baru kiri-kiri dulu, baru tengah-tengah gitu. Ada yang bilang, ya udah mandi aja, mending baca doanya gitu. Itu sebenarnya yang bener yang mana nih? Tuh, doa mandi wajib sekaligus ini semuanya. Yang pertama, ketika air membasuh, jatuh di apa namanya? Ubun-ubun. Di tengah-tengah ubun-ubun. Usar-usar ya? User-user, langsung pasang niat. Nawaitu gusla zunuba lirafil hadasil akbari fardolillahi ta'ala. Kalau bahasa Indonesianya, Aduh, kayaknya apal banget lagi sering mandi wajib ya. lagi ngamalin. Oh iya, iya. Mandi wajibnya sehari berapa kali kali? Kemarin sempat lupa soalnya. Oke, terus. Irfan ya. Terusin artinya Ya kan? bahasa Indonesianya. Bahasa Indonesianya kalau mau pakai niat dalam hati, ya Allah saya niat mandi junub untuk menghilangkan hadas besar fardu karena engkau. Udah, mandi guyur. Semua lubang yang terlihat harus kena air. Kalau lubang yang tak Semua terlihat, nggak usah lubang ya? yang Itu terlihat juga. Selepetin dikit. Selewatin. Ih, gak percaya dibilanginnya. Ini aturannya memang ini berarti begitu. gini. Tia, subuh-subuh. Oh ya maaf, Ustaz. selepetin dikit. Oh gitu. Terus ada wudhu juga di dalam itu ya, kalau nggak salah ya. Sunnah. Jadi sebelum mandi wajib, wudhu itu sunnah. Yang wajib mandinya. Oh. Tapi bagian intim harus bener-bener Jadi, dicuci wudhu bersih ya. Iya, harus kena tuh selepetan semua kena. Mandi dulu apa wudhu dulu? Sunnahnya wudhu dulu, wudhu baru dulu. mandi. Oh gitu. Oh, anggota wudhu dicuci terus mandi. Baru Niatnya mandi. sama bacaannya antara mandi Jangan lupa wajib. selepetnya. Nah itu benar. Mandi wajib karena menstruasi, mandi wajib karena hubungan intim, sama sama aja. Mandi Jadi wajib mandi wajib karena itu hubungan memang cuman karena haid dan hubungan haid, intim hubungan intim, terus nifas ya. Kalau perempuan itu ada nifas nifas. setelah dia melahirkan. Nah, Terus itu sama aja. saja. Nafas juga perlu nggak nafas? Nafas Iya, perlu. kalau nafas mandi wajib tiap saat kita mandi wajib. Kalau nggak dimandiin akhirnya nafasnya sudah nggak ada ya. Ntar lagi sensitif atau on gitu ya. Tapi ngomong-ngomong, kalau yang menstruasi bisa sholat kembali itu sampai titik darah penghabisan atau gimana? Iya, sampai titik darah penghabisan, pastikan bahwa sudah selesai nih darah haidnya. Oh, nggak keluar lagi Nggak gitu keluar lagi, baru mandi, baru sholat. Diintip gitu, gimana? Dia paling ngerti lah kamu Nggak, nggak jadi usah ini. misalnya nih udah berhenti nih udah mandi, ngerti. udah mandi wajib nih, Ah. terus nanti dia cek itu lagi gitu. Udah mandi wajib, tahu-tahu keluar lagi. Dikit gitu. Darah haid. Maka berarti mandi ulang lagi. Oh, mandi ulang namanya berarti Bukan mandi wajib. Mandi wajib lagi tetap maksudnya Oh, iya, ulang iya. lagi mandinya. Iya, iya. Kalimatnya suka Itu ngaco. senyum-senyum kenapa nggak ikutan ngobrol aja? Enggak, mau nanya tapi Enggak, ntar aja. Ini nih tambah lagi gorengannya. Nanya, gorengan dulu. Kasian mau nanya.
Ah, ini kurang banget deh. Cuma segini nggak ada pilihannya. Ada yang lain nggak sih? Ya ampun, mau apa, Neng? Nasi uduk. Iya, nasi uduk boleh. Agak nampol kayaknya tuh. Nampol, bahasanya perempuan macam apa sih nampol? Tapi saya mau nanya dulu satu-satu. Oh iya, sok sambil itu. Ini katanya teh gimana hukumnya pria yang menikahi wanita sebelum si wanita dapat haid kan, kayak waktu itu tuh ada rame-rame tuh yang belum umur 17 tahun udah dinikahi gitu. Eta teh Saya kumaha? apa gitu ya. Iya. Eta teh kumaha hukumnya tuh, Tat? Kalau nggak salah di zaman Nabi juga katanya Siti Aisyah juga dinikahin sama Nabi sebelum Umur 7 tahun. Bener nggak sih? Iya. Siti Aisyah. Iya. Umur 7 tahun dinikahin. Kalau bicara hukum Islam boleh. Tapi bicara hukum negara memang nggak boleh. Kalau hukum negara harus yang sudah dewasa, punya KTP. Kalau tidak salah usia berapa? 17 tahun yang punya KTP ya. Jadi Iya. tapi dinikahin tapi zaman itu nggak ditikahin. Cuman tidak dipergauli oleh Nabi. Nabi biarkan itu Aisyah bermain dalam riwayat. Dibiarkan dia bermain dengan teman-temannya, main boneka-bonekaan. Makasih, ya Allah. Enak banget. Pasta. Pasta ya. Pasta uduk. Sebenarnya lagi pengen makan pasta tapi adanya nasi uduk, ya udah, nasi uduk pun jadi. Iya. Ih, rasa pasta. Rasa pasta. Emang kalau orang lagi dapat suka error. Tapi ngomong-ngomong tadi Siti Aisyah atau Fatimah yang seperti itu? Aisyah, Oh, Fatimah? kan istrinya Nabi. Itu. Jadi dinikahi usia 7 tahun, cuman dibiarkan oleh Nabi main dengan teman-temannya, main boneka-bonekaan. Nah, Nabi ngeliatin, tidak mau mengganggu psikologi ke anak-anakannya. Ke anak-anakannya nggak diganggu sama Nabi. Jadi Ya, cuma sebenarnya kayak ditekin anak doang angkat gitu ya? gitu ya. Anak kok angkat ada akan ininya? Apa ditekin namanya apa? Ditekin dong, Ditekin ya. biar nggak kemana-mana ya. Oh gitu. Tapi boleh sebetulnya. Boleh kan yang menikahi walinya. Oh. Iya, kalau perempuan kan cukup menerima cukup diam saja walinya yang mengakadkan. Si laki-laki mengkabulkan. Setidaknya walinya sudah bisa memilihin gitu ya. Ya, memilihkan dengan siapa dia. Oh gitu. Kan Rasulullah mah luar biasa. Udah ketahuan lah. Makanya langsung tekin aja udah nih sama Rasul. Oh gitu. Walaupun Iya. akil balik Bibit bagus nih, tek, Asik. Beb. Gitu, Van. Tapi tanda akil balik dari seorang perempuan itu adalah Haid. haidnya itu. Iya. Apa aja sih tandanya kalau laki-laki kan katanya suaranya Mimpi berubah, basah. mimpi basah terus tumbuh bulu-bulu di tempat-tempat tertentu. Itu secara psikologi kalau numbuh bulu-bulu, Van. Begitu. Secara biologis. Kalau perempuan? Kalau perempuan haid, begitu dia haid, maka dia dewasa. Dia baligh. Gitu. Tapi kok menstruasi anak-anak sekarang beda ya? Kalau dulu tuh SMP, kalau sekarang tuh SD aja udah pada menstruasi. Aku SMP. Oh ya? Iya, sekarang SD Kalau aku kelas SMA 2 kelas, gitu. kalau aku SMA kelas 2. Adik. Itu Ya itu tandanya bisa jadi, Van. Secara psikologi nih anak nih, kan namanya sekarang tontonan, bacaan, pergaulan, membuat tingkat kedewasaan dia lebih maju, terus hormonnya Iya. jauh lebih cepat, lalu lebih cepat juga Mungkin keluar makanan-makanan haidnya. juga Bisa ya. jadi. berarti akil balik perempuan-perempuan zaman sekarang juga lebih cepat dari zaman dulu ya? Cuman intinya bukan umur, tapi haid. Mau 9 tahun kalau sudah haid, berarti dia sudah baligh. Oh gitu. Gitu. Berarti tanggung jawab juga sudah mulai juga. dipikul oleh si wanita yang sudah haid tadi. Karena bisa terjadi kehamilan setelah menstruasi tersebut Iya. ya. Waduh, hati-hati lu. Nah, lu tuh. Ini kok gue sih? Itu yang lo kawinin itu? Ya itu mah dahsyat. Udah anak 3. Oh. Nah, Bang, kalau ini kan ada mitos, katanya kalau lagi haid itu nggak boleh keramas dan nggak boleh gunting kuku. Bener nggak? Potong rambut juga kalau nggak salah ya. Potong rambut. Itu kan? Enggak, Rasulullah saat beliau sedang junub, itu Aisyah menyisirkan rambut beliau. Berarti kan ada kemungkinan rambutnya jatuh. Tapi Rasul kemudian tidak mengumpulkan rambut itu. Itu kan junub kalau menstruasi. Sama aja, lagi kotor. Ya biasa aja bang jawabnya. Biasa aja oleh tanyanya. Ya. Jadi boleh Gitu, jadi nggak sebenarnya. apa-apa, nggak apa-apa. Terus kalau hubungan badan dalam keadaan menstruasi gimana? Oh, Haram, sering ya? dosa besar. Oh, sering. Bang, ayo. Haram. Dosa besar. Jangan Kenapa? coba Kan sama istri eksperimen. sendiri. Wah, eksperimen mungkin kalau lagi haid lebih nikmat. Awas. Dosa besar kata Nabi. Lagian jorok juga kali ya, kesehatan juga kayaknya nggak boleh. Atau biasanya jorok apa enggak? Kesannya gue suka gitu. Oh gitu ya, nggak boleh. Penyakit Dosanya kotor. besar justru. Dosanya besar.
Darah yang keluar dari perempuan yang sedang haid itu darah penyakit. Begitu mohon maaf, ada sesuatu yang masuk, darahnya kemudian kan masuk lagi. Kesian si perempuannya jadi sakit, si laki-lakinya juga ya kena Langsung darah itu kan. deg-degan. Mungkin kanker, Nggak. virus apa, aduh. Kebayang nggak? Kebayang gitu ya. Yaudah. Terus Jangan dibayangin sih, dibayangin sih. Ya nggak, orang ini pengen banget apa ya lagi menstruasi nunggu seminggu jangan aja coba-coba. ya. Terus itu kok Fatimah katanya, Fatimah anaknya Nabi ya. Katanya nggak menstruasi, bener nggak sih? Fatimah tidak mens sepanjang hidup. Tetap stabil, nggak ada mensnya. Tapi dia punya anak. Punya anak, Hasan Hussein. Kan istrinya Ali bin Abi Thalib. Makanya Rasul mengatakan bahwa Fatimah itu adalah Al-Batul. Al-Batul itu wanita yang suci. Karena dia tidak pernah haid. Aku juga nggak pernah haid. Cerita, lengkong. Oh gitu. Iya. Subhanallah ya. Jadi sempurna ibadahnya terus, luar biasa. Sholatnya nggak pernah putus. Kan Jadi dia kalau misalnya wanita yang haid, wanita nggak suci dong. Iya saat itu dia tidak suci, tidak sedang suci. Istilahnya ini. Tapi bukan berarti jijik kotor, enggak. Iya. Karena ini tidak pernah nggak suci, jadi wanita suci. Berarti aku suci. Dalam debu. Lagu. Kasih kesimpulan dong bang. Ya, kesimpulannya ketika seorang wanita mengalami satu haid, maka itu adalah sebuah fitrah yang tidak perlu disesalkan. Wah, nanti kalau haid tidak bisa mengaji, tidak bisa membaca Al-Quran, tidak bisa sholat, ada banyak amalan yang bisa dilakukan oleh wanita. Buat seorang istri, dia bisa melayani suaminya, maka pahalanya bertambah. Dia berzikir, itu juga menjadi pahala. Dan tidak usah takut, wah saya ibadahnya kurang. Banyak amal-amal ibadah lain yang ketika haid bisa dilakukan oleh perempuan. Bisa amal gitu ya. Iya. Alhamdulillah akhirnya aku tahu. Alhamdulillah. Gimana, Jadi Pan? kamu udah nggak takut lagi kalau lagi haid kan sekarang kan? Enggak. Oh iya. Salah. Ini kan buat pacar. Ini masih pacaran emang. Iya sih. Ini yang tadi berantem ya? Iya. Jangan marah-marah kan ini udah. Ini emang suka gitu. Ngapain pakai cium-cium tangan dia? Tuh. Hilaf saya. Udah. Hei, itu berantem lagi. Ayo, hei. Kita shopping. Shopping. Yes. Shopping apaan jam segini? Ada. Buka toko, bukan shopping. Shopping, beli sayuran. Oh iya. Kita shopping yuk Bang ya. Makasih banyak ya Bang ya. Makasih ya, makasih Tia. banyak. Ya, salam dulu lu. Oh, Hobi ya. banget salam. Hati-hati, Makasih hati-hati banyak ya. Ngutang dulu ya makanan-makanan. Assalamualaikum pegangan subuh-subuh ya Allah. Saya